Dari bukit yang dipeluk kabut pagi, hingga sawah yang memantulkan langit biru. Ya sangat penting ya, karena eh, sekarang ini secara global kan situasi nggak pasti, nggak menentu gitu ya. Banyak kompleksitas, banyak ketegangan geopolitik, geoekonomi gitu kan. Sehingga eh, sebelum mungkin perang terjadi gitu ya, sebelum konflik pecah ya, baik di sekitar kita, bahkan yang jauh sekalipun, yang terdampak pertama itu kan salah satunya pangan ya, selain energi ya. Pangan, energi. Kenapa pangan dan energi ini paling terdampak ya, karena kita belum bisa melepaskan ketergantungan sepenuhnya dari rantai pasok global kan gitu. Sehingga prioritas kita tentu mempersiapkan strategi yang efektif ya untuk membangun ketahanan pangan ini, karena ini saya kira harus dicapai dengan segera ya, karena tadi ya perang bisa pecah sewaktu-waktu, dan kalau perang sudah terjadi kita nggak tahu kapan akan berakhir, sehingga penting ya untuk memastikan kita punya daya tahan ya ketika situasi berkembang eskalatif atau menjadi konflik terbuka, bahkan mungkin bukan kita yang berkonflik, tapi di sekitar kita berkonflik, ya kita akan siap gitu ya. Dan secara efektif juga masyarakat tidak akan terlalu terpengaruh ya kalau kita benar-benar serius menyiapkan ketahanan pangan ini. Saya sih bukan soal ditingkatkan ya, pasti ya, bukan sekedar ini persoalannya bukan sekedar apakah ada yang perlu ditingkatkan atau tidak gitu ya, tapi kalau saya melihat yang kita perlukan itu sebenarnya grand strategi gitu ya. Artinya grand strategi yang bisa mengikat lintas rezim, artinya siapapun yang yang memerintah, siapapun presidennya, siapapun menterinya, ada pedoman atau acuan yang mengikat gitu. Itu yang kita perlukan sebenarnya, supaya tidak terkesan ganti pemerintahan, ganti kebijakan ya, terus kemudian ganti juga ininya, program-programnya kan gitu. Nah, kalau ada grand strateginya, walaupun programnya berganti, tapi kan arah yang ingin dicapai tetap gitu ya. Misalnya nih, kalau misalnya kebijakan kita misalnya grand strateginya adalah membangun kantong-kantong pangan dalam bentuk food estate misalnya gitu ya. Saya kira itu nggak ada masalah, yang penting jelas nih misalnya apa yang akan diprioritaskan dalam food estate itu ya. Tanamannya misalnya apakah padi, apakah jagung misalnya, atau tanaman-tanaman pangan pokok yang lain gitu ya, atau seperti apa, itu yang saya kira lebih penting. Jadi mungkin food estate-nya kita buka lahan luas untuk pertanian, tapi mau ditanami apa? Nah, ini kan penting. Nah, saya kira misalnya di mana beras, di mana tebu, di mana ini jagung misalnya. Itu kan hal yang saya kira penting untuk direncanakan dengan baik. Jangan sampai kemudian ganti pemerintahan berubah lagi nih. Sekarang misalnya di food estate, misalnya di Merauke tanam misalnya beras, ganti pemerintahan, jangan deh sekarang
ini aja apa namanya jagung aja atau tebu aja misalnya, ini lagi bagus gitu misalnya. Itu kan saya kira itu bukan strategi, ya kan? Itu apa namanya agenda-agenda taktis saja, agenda-agenda 5 tahunan kan gitu. Tapi kita butuh yang lebih dari 5 tahun, sekedar 5 tahunan gitu. Kita butuh apa grand strategi itu, kita butuh rencana yang sifatnya jangka panjang, kan gitu. Supaya tiap rezim juga ketika apa namanya memerintah, dia nggak keluar dari koridor itu. Termasuk juga ketika kita misalnya dalam apa ya, dalam kontestasi elektoral, acuan kita apa misalnya sebagai pemilih misalnya untuk menilai apa kelayakan atau kapasitas dari calon yang apa yang akan kita pilih ini lebih mudah karena ada ukurannya, ada apa namanya, ada ada hal-hal yang bisa kita jadikan apa indikator gitu ya. Kalau dia relevan atau kemudian dia inovatif dalam koridor itu, ya saya kira kita akan mudah melakukan penilaian. Pak Presiden kita ini kan kita kenal jauh sebelum dia menjadi presiden, ya sejak sebelum berkontestasi pertama kali sebagai calon presiden di 2014 juga sudah banyak sekali membangun narasi yang terkait dengan pangan dan ketahanan pangan kan gitu. Nah itu yang kita lihat, dan kemudian salah satu yang menurut saya solutif ya, program MBG ini sebagai apa namanya bentuk apa namanya penyiapan ketahanan pangan itu dari hulu sampai hilir, ya. Dari apa namanya, dari bagaimana apa yang perlu disiapkan, beras dan lain sebagainya, sayuran, sayur mayur, ya, dan lain sebagainya, sampai kemudian menjadi menu ya, yang apa namanya dibagikan. Itu kan artinya akan terukur gitu ya, kebutuhannya berapa, apakah luasan areal tanam yang sekarang yang kita miliki atau yang tersedia ini sudah cukup atau kurang. Kalau kurang berarti akan ada pembukaan lahan baru, akan ada apa namanya perluasan areal gitu kan, sehingga menurut saya dengan mengawal program MBG saja itu kita sama dengan sedang serius menyiapkan agenda ketahanan pangan kita. Itu yang kita lihat. Artinya tidak akan ada lagi, kalau kita ingat, kita refresh ingatan dulu Pak Prabowo waktu kampanye di 2014 misalnya, kita sering lihat apa iklannya di TV gitu ya, soal tomat cabai yang busuk apa ya kan, sayur mayur petani yang nggak terserap oleh pasar kan. Iya, itu yang dia sampaikan. Nah, dengan adanya program MBG itu kan kita harapkan ya salah satunya kekhawatiran itu menjadi tidak perlu. Tentu tantangannya ada ya. Kita punya tantangan terkait dengan cuaca, terkait dengan apa namanya alih fungsi lahan. Nah ini ya, yang paling problematik dalam konteks ketahanan pangan ini adalah alih fungsi lahan. Lahan pertanian kita makin lama makin berkurang, ya. Makin lama makin berkurang, sehingga Pak Prabowo saya kira perlu ya, kalau kita bicara ketahanan pangan ini, saya kira pemerintahan Pak Prabowo ini sangat perlu memperhatikan soal pengendalian alih fungsi lahan ini, ya, supaya jangan sampai kita ketika kebutuhan nanti mencapai titik optimumnya gitu ya, kebutuhan ketika sampai peaknya itu kita nggak bisa memenuhi kebutuhan itu, ya. Yang ada akhirnya lagi-lagi impor. Nah kalau impor sama dengan kita
membuka kembali celah kerentanan kan gitu. Padahal agenda kita jelas, kita butuh ketahanan pangan karena kita dihadapkan pada kompleksitas global kan gitu. Besar ya bahwa ini bagian dari ketahanan Iya. pangan. Iya, ya itu yang memang harus dijelaskan terus gitu ya. Harus kita nggak boleh capek dan nggak boleh bosan gitu ya menjelaskan bahwa masih ada problem-problem dalam implementasi di lapangan. Ya saya kira itu hal-hal yang memang berproses ya. Kita ingin ya tentu perbaikan, penyempurnaan itu harus jalan terus gitu ya. Termasuk juga menutup celah-celah kerentanan, kecurangan, itu kan tetap harus dilakukan. Tapi ya tadi sebagai program yang ya saya kira ini multiplier efeknya sangat tinggi ya. Ini saya kira ya penting gitu ya untuk dikawal dan dijalankan terus ya, dan tentunya dengan perbaikan di sana sini ya. Nah, termasuk juga kalau kita lihat kan karena nanti kan MBG ini kan belum baru berapa persen kan yang berjalan kan, belum sepenuhnya berjalan. Ya itu tadi ketika nanti mencapai puncaknya artinya sudah semua calon penerima manfaat itu tercover gitu kan. Nah, apakah petani kita sudah mampu memenuhi kebutuhan atau belum kan gitu. Nah, kalau saya lihat juga akhirnya bahwa ini yang juga akhirnya disadari perlu diakselerasi. Ya, perlu diakselerasi, termasuk kemudian dengan antara lain pelibatan TNI, pelibatan Polri itu ya, karena ini kita nggak bisa ya membatasi ini ranahnya sipil saja atau ini ranahnya militer saja. Enggak, ini harus kolaboratif karena target yang ingin dicapai ini saya kira sangat besar, gitu ya, sangat besar, kebutuhannya luar biasa, dan kalau kita kita tidak mampu memenuhi, ya akan lagi-lagi dorongannya ke impor, dan kita juga tidak bisa kemudian mempertahankan swasembada itu, karena kan swasembada ini kan soal secara teknis itu kan soal produksi dan stok. Ya kan, iya. Produksinya nggak ngejar, ya stoknya terbatas. Kalau stoknya terbatas, sementara kebutuhannya tinggi, ya otomatis kan solusinya akhirnya impor. Nah, ini yang kita ingin hindari kan, supaya kita tidak rentan tadi. Percuma kan kalau kita kebutuhannya meningkat tapi kapasitas produksinya nggak mengiringi, kan percuma juga. Iya, impor ini kan ya domain di mana kepentingan ekonomi, kebutuhan stabilitas, kemudian kepentingan elit itu bertemu, itu impor. Kebijakan impor kita itu kan kaitannya dengan itu, ya kepentingan ekonomi. Tidak hanya kepentingan ekonomi, tapi juga ada kebutuhan stabilitas dan ada kepentingan elit tadi. Ya. Nah, kalau terkait kepentingan ekonomi saja, ya pasti kita bicara misalnya soal harga yang kompetitif atau tidak, misalnya kan gitu. Terkait dengan stabilitas misalnya, kita akan melihat atau mengukur ketika misalnya beras langka, yang terjadi apa? Gejolak di masyarakat, ya kan? Artinya ada potensi instabilitas ketika pangan kita terganggu.
elit juga punya kepentingan gitu ya. Ya yang kadang-kadang ya bisa positif, bisa negatif. Sehingga nah yang kita ingin lihat itu sebenarnya impor yang terkendali kan gitu. Ya kadang-kadang impor juga tidak bisa kita hindari gitu ya, tapi mestinya bisa dikendalikan. Artinya kita impor ketika kita memang sangat sangat butuh. Artinya ada persoalan ekonomi di situ, ada persoalan stabilitas di situ. Itu baru kita lakukan. Tapi kalau impor itu dikondisikan kan hanya karena kepentingan elit, artinya misalnya seperti ada penimbunan gabah, penimbunan beras misalnya supaya stok yang tersedia di gudang di pasar itu terbatas, sehingga kemudian solusinya harus impor. Kalau tidak instabilitas. Nah, itu kan kadang-kadang yang yang sering kita lihat, dan menurut saya hal-hal itulah yang harus yang harus dikendalikan. Jadi kalau soal soal kita kembali menjadi negara yang mampu mengekspor, ya saya kira itu bukan hal yang sulit kalau ya tadi ya grand strategi kita jelas. Gitu ya. Saya ini kebetulan lahir dan besar di NTB ya, di Pulau Lombok. Dulu tahun 70-an NTB ini dikenal sebagai daerah rawan pangan. Ya. Artinya stok pangan lebih tipis. Ya banyak orang kelaparan juga, gitu ya. Tapi 10 tahun kemudian NTB dikenal sebagai salah satu lumbung padi, ya. Lumbung padi. Dan dikenal juga namanya kemudian dikenal sebagai Bumi Gora. Bumi Gora. Gora itu gogorancah. Padi, jenis padi yang ditanam di di NTB ya. Sehingga itu kan bisa dilakukan karena apa? Karena pemerintah di sana pada waktu itu sangat serius ya, punya acuan, punya strategi untuk bagaimana mengatasi problem kerawanan pangan sampai kemudian menjadi swasembada. Sampai pada waktu itu gubernur yang mengikuti rombongan Presiden Soeharto waktu menerima penghargaan terkait swasembada pangan di Roma FAO tahun 1985 kalau nggak salah itu ya gubernur NTB, karena salah satu yang berhasil mengejar swasembada pangan ini. Nah, masalahnya kemudian itu tidak jadi sistem yang yang mengikat semua rezim, itu masalahnya kan gitu. Apa yang dikelola, dijalankan, dikejar selama 10 tahun itu ya. Itu kemudian berubah lagi di periode berikutnya. Itulah makanya saya kira yang paling penting dalam konteks tadi untuk mengejar negara agraris, negara pengekspor pangan misalnya gitu, seperti tetangga-tetangga kita seperti Thailand gitu kan. Nah, ini ya salah satunya ya harus punya grand strategi tadi yang bisa mengikat lintas rezim. Itu saja saya kira yang paling penting di awal. Nah, kalau misalnya kita mengklaim sekarang kita swasembada, oke, tapi akan berapa lama? Apakah ini bisa dijamin sustain? Nah, sementara Thailand misalnya, ya kalau kita lihat Thailand ini berpuluhan tahun, bahkan mungkin sudah sejak lama sekali ya, sudah sudah dikenal sebagai salah satu lumbung pangan, lumbung penyuplai kebutuhan pangan di kawasan Asia Tenggara terutama kan gitu. Dan itu nggak goyang gitu ya. Nah, kalau Indonesia mau meniru itu ya tentu harus konsisten dengan strategi-strategi yang bisa dijalankan secara jangka panjang gitu. Ya
Kalau masukan saya ya, tentu kaitannya dengan ini ya, dengan apa, politik ya, politik pertanian ini, saya kira yang paling penting kemudian bukan sekedar bagaimana mengejar prestasi dalam satu periode pemerintahan 5 tahun gitu ya, tapi bagaimana program-program atau agenda-agenda ketahanan pangan ini kemudian bisa mewariskan ya praktek-praktek baik gitu ya, yang kemudian akan menjadi acuan bagi pemerintahan-pemerintahan mendatang gitu ya. Jadi agenda kita jelas ya, selain agenda implementasi yang dari hulu sampai hilir, misalnya terkait dengan MBG dan sebagainya tadi, food estate dan sebagainya. Nah, kita juga punya agenda yang paling krusial tadi, ya, agenda kebijakan. Jangan sampai kemudian politik pertanian kita itu hanya selesai di isu elektoral gitu ya, isu dari pemilu ke pemilu saja gitu ya. Tapi ini kita ingin ada agenda ketahanan pangan yang bisa berjalan berkelanjutan gitu. Dan swasembada jangan sampai iya, jangan sampai kita swasembada hari ini kemudian rawan pangan lagi di periode mendatang gitu. Jangan sampai kan begitu.